Nanti bisa di apa namanya? Oke ya, dan ini apa namanya ada penyaringan ya. Nah ini juga perlu dicek penyaringannya itu menyaring apa sih sebenarnya, gitu ya. Apa yang akan kita saring di sini, gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata pada saat kita menyaring ini aliran 4 ini masuk ke dalam filter ini, gitu ya. Coba kita perhatikan, oh keluaran dari pompa masuk nih. Tetapi ternyata tidak hanya aliran 4, ada aliran lain yaitu aliran 13, yaitu adalah washing water, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lebih lanjut gitu ya, washing water ini dari mana gitu. Oh, ternyata keluaran dari 12 dan 11 yaitu adalah water tank. Nah, gini. Oh, kalau misalnya demikian, berarti aliran ini sebenarnya adalah aliran air gitu ya, yang kemudian, nah ini ada HE nih, diapain ini gitu ya. Kira-kira ini dipanaskan atau didinginkan? Kalau misalnya ngelihat di sini. Dipanaskan ya? Ya, betul gitu ya. Kalau yang reaktor ini didinginkan atau dijaga temperaturnya itu adalah tetap temperatur dingin gitu ya. Kalau yang HE ini masuknya steam nih. Nah, masuknya steam. Berarti kalau misalnya demikian, berarti ini HE ini punya fungsi untuk memanaskan aliran 12. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, temperatur 13 ini pasti nantinya lebih tinggi daripada temperatur di 12 karena dia dipanaskan. Begitu ya. Nah, untuk steam ini kan masuk ke dalam HE, kemudian 16 ini kok nggak ada keterangannya, Pak. Gitu ya. Kenapa ini nggak ada keterangannya? Karena sebenarnya kita harus pahami, kalau misalnya 15 masuk, keluarnya juga komponennya juga sama gitu ya. HE ini bukan reaktor gitu ya, bukan juga mixer, bukan juga splitter. HE ini hanya untuk menukarkan panas gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, melihat gambar ini ya, kalau misalnya kita lihat ini masuknya itu adalah suatu steam gitu ya. Nah, di 16 ini komponennya itu juga komponen dari steam. Kalau steam itu kita komponennya apa? Ada yang tahu steam itu? Molekulnya apa di sini? Nomor 15 steam. Ada yang tahu? Steam. Komponennya apa? Juan. Kalau kita berbicara steam, sebenarnya kita berbicara molekul apa? Gloria? Nah, untuk Ya, ini itu fase gas dan cair ya Pak. ya molekulnya apa? Molekulnya? Molekulnya molekul air ya, Pak? Molekulnya itu Fasenya. adalah molekul air. Jadi kita berbicara di sini ini adalah H2O. Gitu ya. Jadi 16 ini keluarnya apa ya? H2O. Gitu ya. Karena HE ini bukan reaktor, bukan juga filter gitu ya, bukan juga ini juga untuk menemukan panas. Jadi 15 H2O, 16 juga H2O gitu ya. Sama 17 ini sebenarnya cooling water ya, kita berbicara itu sebenarnya adalah H2O juga gitu ya. Cuma kalau cooling water itu temperaturnya rendah. Kalau yang steam itu temperaturnya tinggi gitu ya. Jadi ini sama-sama utilitasnya ini adalah baik cooling water, steam itu adalah menggunakan molekulnya itu atau senyawanya itu adalah air. Cuma air itu bisa dipakai sebagai pendingin gitu ya. Itu yang disebut sebagai cooling water, bisa juga sebagai pemanas. Itu yang biasanya kita mengumpankan di situ ada steam yang kita umpankan sedemikian hingga nantinya itu kita bisa untuk kita gunakan pemanasan gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan 11 ke 12 kemudian menjadi aliran 3, 13 gitu ya. 13 ini disebut washing water gitu ya. Ada kata-kata washing gitu ya. Artinya apa gitu ya?
air gitu ya. Berarti aliran 4 ini bersih atau kotor? Oke, Gloria gimana? Atau siapa yang mau ini? Jadi aliran 4 ini bersih atau kotor? Ada yang mau menjawab? Clarissa? Kalau saya, menurut saya, Pak, kalau menurut saya ini belum bersih, Pak, karena nanti kan dia dipompa masuk ke dalam filter yang dimana filter berfungsi untuk penyaring. Ya, jadi aliran 4 ini belum bersih gitu ya, atau aliran 4 ini kotor gitu ya. Kira-kira pengotornya apa? Ini kotor kenapa? Gitu, ada yang tahu? Kalau baju biasanya kita cuci mungkin kotor karena lumpur begitu ya. Atau kotor karena apa? Karena digunakan menyerap keringat gitu ya. Terus kemudian kotor karena debu begitu. Nah, sekarang gitu ya, coba kita lihat. Aliran 4 ini kotor karena apa? Lihat sebelumnya, kalau misalnya kalian lihat di sini ada yang namanya katalis gitu ya. Jadi apa namanya, produk yang kita hasilkan itu seperti yang saya sampaikan, ini ada monomer gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar reaksi-reaksinya monomer ditambah monomer mungkin menjadi produk suatu produk yang lain selain monomer gitu. Nah, produk selain monomer ini mengandung katalis karena katalis ditambahkan di sini. Reaktor ini tidak digunakan untuk memisahkan produk dengan katalisnya. Jadi terbawa ke semua ketiga ini ya, dan kemudian dipompakan. Jadi aliran 4 ini juga kalau misalnya kita perhatikan ini akan mengandung produk dari reaksi plus katalis. Ingat ya, katalis itu adalah senyawa yang dia itu tidak bereaksi dengan reaktan tetapi mempercepat proses reaksinya gitu ya. Jadi dia memberikan ruang untuk proses reaksi tersebut gitu ya. Nah, yang 4 ini berarti ada pengotor ini. Nah, katalisin. Nah, karena dia mengandung pengotor ini, seperti baju kita, gitu ya, butuh yang namanya washing water. Jadi, ini, gitu ya. Nah, apa namanya, proses berpikir seperti itu yang sebenarnya kita perlukan ketika kita membaca suatu PFD gitu ya. Oh, ini ada washing water, dibutuhkan apa? Oh, berarti aliran 4 ini kotor. Kotor karena apa? Oh, ada katalis di sini. Kan katalis nggak boleh di dalam produk gitu ya. Jadi kotoran yang keluar di sini ini kemungkinan besar itu adalah bentuknya itu air cucian ini gitu ya, ditambah dengan katalis yang terbawa ke sini gitu ya. Nah, sisanya itu adalah produk yang sudah bersih gitu ya. Produk yang sudah bersih ini kemudian dialirkan ke dalam suatu mixer. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini mixer ditambahkan dengan pelarut air gitu. Gitu ya. Jadi dilution water ditambahkan air, kemudian dipompakan, kemudian dikeringkan. Nah, tuh, kok tahu Pak ada pengeringan? Nah, ini kan ada dryer. Nah, ya, jadi ada dryer ya yang nantinya itu akan menghasilkan produknya itu kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, nanti diharapkan itu produknya itu adalah produk dalam bentuk kering gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Jadi nanti itu dia akan dikeringkan dengan menggunakan nitrogen, gitu ya. Nah, nitrogennya itu akan bergerak, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, nitrogennya itu akan bergerak ke sini, ke atas, ya. Terus kemudian keluar dari sisi atas. Kemudian produknya, nah ini produknya ini jatuh nih, ya. Tapi sepanjang jatuh ini dia akan terkontakkan dengan yang namanya
drying gas ini sedemikian hingga nantinya kita akan mendapatkan suatu produk yang kering, gitu ya. Pak, memang butuh pengeringan karena apa? Nah, ini kan ditambahkan dilution water, gitu ya. Jadi yang pasti kita pahami di sini nanti produk 6 ini dalam bentuk slurry, gitu ya. Slurry atau campuran antara padatan dengan cairan, begitu. Gitu ya. Nah, karena kita ingin produknya itu produk kering, makanya kita butuh yang namanya dryer ini. Ya, untuk pengeringannya kita menggunakan yang namanya drying gas dan dalam kasus ini menggunakan nitrogen gitu ya untuk pengeringannya ya. Jadi 10 ini kalau misalnya ditanya apa ini sebenarnya gitu ya, kok nggak ada apa namanya? Kok nggak ada namanya gitu dari ini. Nah, ini proses berpikir kita di sini gitu ya. Jadi 10 ini tidak perlu dikasih tahu apa, tapi kita sebenarnya udah tahu bahwa 10 nanti ini adalah nitrogen yang digunakan untuk mengurangkan ini akan keluar dari aliran 10 ini gitu ya. Kalau gas itu kan densitasnya rendah, jadi dia akan pergi ke atas. Sedangkan padatan itu densitas lebih berat, gravitasi dia akan turun ke bawah. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, jadi 10 apa? Berarti 10 itu adalah nitrogen ditambah dengan air yang berhasil dikeringkan dari pengeringan bahan baku tadi. Ya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya rangkaian ini adalah suatu rangkaian yang dimana seorang engineering teknik kimia seperti kalian-kalian nanti itu mencoba untuk mendeskripsikan kira-kira proses produksinya itu akan seperti apa. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ataukah masih perlu untuk diulang lagi terkait penjelasan soal nomor 1 ini? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ini ya. Oke, kira-kira kemarin gimana menjelaskan nomor 1? Lancar menulisannya? Ya, jadi semua soal di dalam ujian 1 ini saya bikin open ended. Gitu ya, dalam artian apa? Ya bisa jadi jawaban satu dengan yang lain itu bisa berbeda tetapi bisa benar gitu. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai open ended gitu ya. Saya nanti akan membaca apa namanya ketika Anda nanti menjelaskan akan bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti akan saya baca. Oke, yang kedua siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Sebagian besar kesalahan desain berasal dari desain tata letak gitu ya, karena hampir 60% ke atas itu kesalahannya di situ. Belakang ini. Apa pentingnya memahami tata letak pabrik? Ada yang bisa menjawab? Ini juga open ended ya. Jadi kalau misalnya Anda mau kira-kira siapa yang bisa nih? Atau kemarin pada waktu Anda menjawab pertanyaan kedua ini, apa yang Anda saya sampaikan? Oke, saya akan ya, saya akan tadi Cici ya. Kemarin nomor 2 Anda jawab apa? Untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah Cici hadir di sini? Hadir, Pak. Oke, kira-kira kemarin pada waktu ini nomor 2 Anda jawab apa? Belum tahu. Oke, terus kemudian di sini ada Rikalda juga. Rikalda hadir? Hadir, Pak. Oke, kemarin pada saat ini memberikan respon nomor 2 apa?
Yang pertama itu Pak mempermudah kita dalam memahami tahap-tahap yang akan kita proses Pak. Oke, terus kemudian sebutkan parameter yang harus ditetapkan dalam apa namanya penyusunan plot plan. Parameter apa yang harus di ini kan? Ini yang hadir juga di sini ada apa namanya Delvin Ricarda ya, Ricarda hadir juga. Oh ya udah ini ya. Terus kemudian Nigel Untayana atau Rafika atau Clarissa mungkin. Iya, Pak. Oke, nomor Untuk 2 kemarin responnya apa untuk ini? Ini kemarin aspeknya. kalau yang 2A itu saya jawabnya kalau plot plan itu kan untuk menggambarkan atau mensketsa ya, Pak. Jadi pentingnya memahami tata letak atau plot plan itu agar kita dapat menggambarkan atau mensketsakan dengan baik fasilitas atau peralatan prosesnya, Pak. Oke, gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk nomor 2 ini sebenarnya merupakan suatu, kembali lagi itu open ended ya. Apa yang kalian jawab gitu ya, itu sebenarnya saya cuma akan melihat runtun berpikirnya seperti apa gitu ya. Ada banyak apa namanya kepentingan gitu ya memahami yang namanya tata letak plot plan gitu ya. Kenapa sih kita harus tahu tata letak plot plan gitu ya? Itu banyak gitu ya. Ya. Pentingnya itu adalah misalnya jawabannya itu adalah plot plan yang bagus itu akan menciptakan alur proses produksi yang efektif dan efisien. Mulai dari bahan baku masuk sampai dengan bagaimana bahan baku itu ditransfer, eh, produk itu ditransfer ke konsumen atau ke storage tank, begitu. Ya. Nah, alur produksi yang efektif dan efisien gitu ya, itu akan terlihat dari plot plan kita, gitu. Tuh jawaban seperti itu. Kemudian ada lagi plot plan yang benar itu juga sudah mengkonsiderasi kalau misalnya kita berada dalam kondisi emergency, gitu ya. Misalnya nih, ketika kita masuk ke pabrik, kita harus tahu misalnya lokasi di master point. Atau kita akan tahu daerah-daerah yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya, misalnya ledakan, kemudian panas berlebih gitu ya, terus kemudian kebakaran dan lain sebagainya. Itu dari mana? Dari pemahaman kita terkait dengan plot plan, gitu, gitu ya. Jadi sebenarnya ini apapun jawabannya itu bisa benar begitu ya. Makanya nanti akan saya baca gitu ya terkait dengan apa sih kita kok pinginnya ngerti plot plan itu seperti apa gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau melakukan inspeksi gitu ya. Nah, kita harus tahu plot plan gitu. Makanya penting untuk memahami plot plan. Kita mau melakukan maintenance gitu ya. Nah, itu plot plan-nya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ada alat berat yang kita gunakan untuk melakukan perbaikan, nah gitu ya, itu plot plan-nya itu seperti apa. Jadi banyak kepentingan kalau kita apa namanya tahu terkait dengan plot plan ini. Oke ya. Nah kemudian yang 2A, sebutkan parameter yang ditetapkan dalam proses ini. Nah jadi parameter-parameter ini juga banyak gitu ya. Misalnya parameter proses, kondisi operasi gitu ya, kemudian fluida yang mengalir di situ gitu ya. Ini akan sangat penting. Biasanya itu dipisahkan antara utilitas dengan proses produksi utama ya atau unit produksi utama gitu ya.
Jadi utilitas itu biasanya mengelilingi dari apa namanya alat proses produksi utama ya, karena sifatnya itu adalah memberikan support gitu ya. Jadi parameternya itu banyak. Kondisi operasi misalnya. Biasanya mereka yang berkondisi dalam kondisi bahaya gitu ya, itu diletakkan di area tertentu gitu ya. Misalnya ada area ring 1 gitu ya. Jadi ring 1 itu adalah untuk kondisi-kondisi yang biasanya itu memang ada potensi untuk menimbulkan bahaya karena temperaturnya tinggi, karena tekanannya tinggi gitu ya. Karena fluida proses yang mengalir di situ itu adalah fluida misalnya bisa menimbulkan kebakaran seperti hidrokarbon gitu ya. Atau fluida-fluida yang berbahaya seperti H2S gitu ya. Jadi berpotensi untuk ini gitu ya. Nah, itu biasanya diletakkan di dalam suatu klasifikasi gitu ya atau area khusus gitu ya. Jadi parameter-parameter ini akan kita tentukan gitu ya untuk mendefinisikan plot plan tersebut gitu ya. Misalnya contoh lagi gitu ya, rotating equipment itu adalah unit-unit yang nantinya akan menimbulkan kebisingan gitu. Jadi supaya pabrik ini apa namanya tidak bising di semua titik, biasanya itu unit-unit equipment yang menimbulkan kebisingan berlebih itu dilokasikan di suatu tempat gitu ya. Misalnya ada yang namanya rumah kompresor. Dengan kebisingan itu kan karena ada sesuatu yang berputar atau bergerak begitu ya, misalnya pompa gitu ya bergerak apa namanya mesin gitu ya dari ini gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, kalau misalnya hal itu biasanya untuk plot plan-nya diletakkan gitu ya. Jadi memang banyak parameternya, parameter yang harus ditetapkan dalam itu. Makanya ini nanti juga akan saya baca gitu ya, parameter-parameter apa yang Anda gunakan untuk melakukan justifikasi dalam penetapan plot plan tersebut gitu ya. Parameter proses, parameter safety gitu ya, atau kemudian parameter-parameter yang lain. Oke, baik, kita lihat nomor 3. Ini saya pikir ini apa namanya? Apa prinsip pengoperasian kolom destilasi? Ini saya yakin Anda sudah memahami gitu ya. Ini juga di kuliah pemisahan juga sudah disampaikan ya. Kalau misalnya konsepnya itu prinsip yang ini adalah sebenarnya pada perbedaan titik didih gitu ya, atau perbedaan volatilitas, derajat volatilitas dari suatu komponen. Jadi kalau ada dua komponen itu berbeda derajat volatilitasnya gitu ya, atau mungkin penerjemahan derajat volatilitasnya adalah perbedaan titik didihnya. Nah, itu bisa dipisahkan nih ya. Jadi pada prinsipnya gitu ya, ini kita punya keseimbangan uap dan cair pada berbagai temperatur dan tekanan gitu ya. Nah, perbedaan itulah perbedaan titik didih ya, perbedaan keseimbangan uap cair antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, itulah yang sebenarnya menjadi prinsip dari pemisahan. Kenapa? Jadi pada suatu tekanan dan temperatur tertentu kadangkala ada suatu senyawa yang lebih senang menjadi uap dibandingkan menjadi cair. Contohnya air dengan alkohol gitu misalnya. Pada temperatur katakanlah 80 gitu ya. Alkohol misalnya contohnya metanol itu lebih cenderung uap. Tetapi kalau air itu baru menguap 100. Jadi dia cenderung cair kalau 80 derajat, Mas Yan. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang kita gunakan untuk melakukan pemisahan suatu komponen berdasarkan pengoperasian dari kolom destilasi gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan kolom bagi dengan kolom isian gitu ya. Jadi kalau tray kolom gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau kolom isian itu biasanya menggunakan pack gitu ya. Jadi kolomnya itu diisi oleh suatu material, gitu ya, material padat isian, ya. Kemudian disitulah terjadi kontak uap dan cairnya. Sedangkan pada kolom bagi ya itu bentuknya nampan, tray gitu ya. Nah, di proses nampan itulah terjadi kontak uap dan cair gitu ya. Nah, ini juga nanti penjelasannya silahkan nanti akan saya baca gitu ya. Anda mau menjelaskan berkaitan dengan efisiensinya silahkan
gitu ya nanti, karena kebetulan saya belum menerima lembar jawaban Anda ya. Oke, baik, kita nanti masuk ke yang nomor 4, tuliskan metodologi untuk menghitung ketebalan selimut bejana. Ini kelihatannya straightforward saja, gitu ya. Untuk ini metodologinya seperti apa? Sebenarnya kita menghitung berdasarkan rumusan yang kemarin ya, berapa tekanan operasinya, gitu ya. Dari tekanan operasi tersebut nanti akan kita lihat kebutuhan tekanannya merujuk kepada rumusan matematika atau yang kemarin kita gunakan, ya. Nah, itu kita apa namanya dari tekanan, kemudian keluarlah yang namanya ketebalan. Nah, dari ketebalan tersebut kita kasih faktor safety ditambah dengan faktor kemungkinan terjadinya korosi, gitu ya. Jadi berdasarkan apa namanya tekanan itu bisa tekanan hidrostatik atau tekanan operasi, ya, atau penjumlahan dari tekanan hidrostatik ditambah dengan tekanan operasi itu akan menentukan ketebalan dasar, gitu ya. Nah, ketebalan dasar ini nanti kita tambahkan dengan ketebalan safety faktornya dan karena faktor korosi, gitu ya. Jadi kemarin ya kita sudah bahas. Oke, baik, ada yang ditanyakan dari ujian yang pertama? Ya, gimana? Ini siapa yang PD ujian pertamanya dapat nilai 100? Enggak? Aduh, ini gimana nih? Kenapa tidak ada yang PD nih? Pak, saya Pak PD, Pak, nanti dapat nilai 100. Oke, kira-kira sudah dipahami dari jawaban-jawaban terkait dengan ujian TS yang pertama ini? Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas gitu ya. Oke, baik, nanti akan saya coba lihat untuk jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya dari perkuliahan kita, gitu ya. Jadi saya akan masuk ke unit ini. Sebenarnya materinya sudah saya sampaikan lewat WhatsApp ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mau dibaca juga monggo silahkan, gitu ya. Oke, baik, saya akan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, saya full screen. Ya, kita tunggu sebentar untuk full screen ya. Ya, ini agak lama nih komputer saya. Oke, baik. Untuk minggu ini, gitu ya. Untuk minggu ini kita akan belajar berkaitan dengan suatu peralatan. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar dengan peralatan yang kita sebut sebagai static equipment atau peralatan statis. Statis itu artinya diem, gitu ya. Dan dia tidak bergerak ya. Sebenarnya sih semua peralatan kimia itu tidak ada yang bergerak, begitu ya. Cuma ada yang misalnya berputar, berotasi, gitu ya. Atau kemudian apa namanya geraknya itu dalam bentuk apa perputaran, begitu ya. Itu yang kita sebut sebagai rotating equipment, gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita belajar static equipment, sekarang kita akan belajar yang ini adalah moving equipment atau rotating equipment. Ya. Nah, rotating equipment itu kadangkala disebut sebagai jantungnya operasi, gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Kalau kita melakukan proses produksi di pabrik, gitu ya, bahan itu harus mengalir dari satu unit ke unit yang lain, begitu. Ya, seperti halnya mungkin kalau kita bikin analogi terkait dengan darah di dalam tubuh kita, gitu ya. Darah itu supaya kita bisa hidup, darah itu kan harus mengalir. Oke, kalau misalnya jantung Anda sudah berhenti gitu ya, nah darah tidak bisa mengalir,
tidak bisa mendistribusikan oksigen, maka di situ apa namanya kita tidak bisa hidup lagi, gitu ya. Nah, sama analogi itu sama. Kalau misalnya kita berhubungan dengan operasi pabrik, berarti harus ada yang mengalirkan fluida tersebut. Ya, makanya rotating equipment itu kita sebut sebagai jantungnya operasi, karena dialah yang punya fungsi untuk mengalirkan fluida dari satu unit ke unit yang lain. Ya, jadi kalau misalnya pompa mati, kompresor mati, itu biasanya itu nanti pabrik juga pasti akan mati juga, gitu ya. Nah, kita coba untuk melihat yang namanya equipment yang berhubungan untuk mentransformasikan fluida ini, gitu ya. Oke, nah di dalam peralatan yang menggunakan mentransformasikan fluida itu terbagi menjadi 3, gitu ya. Yang pertama itu adalah pipa dan valve, gitu ya. Jadi pipa dan valve itu menjadi peralatan. Kadang ini disebut juga peralatan, kadang juga disebut tidak peralatan, bukan peralatan, gitu ya. Tapi okelah kita lihat ini sebagai bagian dari peralatan. Jadi fluida itu mengalir itu di dalam suatu pipa, gitu ya. Pak, kenapa dia alirannya itu harus di dalam pipa? Bisa sebenarnya di dalam suatu apa namanya jalan yang terbuka, misalnya di dalam got, gitu ya. Terus kemudian di dalam kolam, gitu. Tapi kebanyakan untuk proses utama, proses di dalam pabrik itu di dalam pipa, gitu ya. Ketika kita mengalirkan fluida dari satu unit ke unit yang lain. Alasannya itu adalah satu, gitu ya, agar tidak mengalami kontaminasi, gitu ya. Makanya dibikin di dalam ruangan yang tertutup, tersekat dari udara sekelilingnya. Yang kedua, gitu ya, menghindari yang namanya penyebaran toksisitas atau penyebaran emisi, gitu ya. Misalnya nih, Anda punya suatu fluida cair, gitu ya, yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa menguap dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu kan tidak diperbolehkan apabila kalau misalnya itu dihirup oleh operator. Makanya kita membutuhkan yang itu adalah untuk mentransferkan fluida-fluida yang toksik tadi atau berbahaya tadi, kita alirkan di dalam suatu pipa, begitu. Ya. Nah, kadang-kala pula gitu ya, pengaliran fluida itu dibutuhkan pada tekanan yang besar, gitu ya. Nah, kalau misalnya tekanan tinggi itu tidak punya opsi lain kecuali kita alirkan fluida itu di dalam pipa, gitu ya. Karena pipa itu bisa menjaga tekanan fluida tersebut jadi tekanan tertentu yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau kita alirkan di udara terbuka pasti tekanannya atmosferik, yang nggak bisa kita alirkan di dalam suatu kondisi yang pressurized atau bertekanan. Kemudian ada valve. Valve ini adalah untuk mengatur gitu ya, laju alirnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya fluida di dalam pipa, kita mau mengaturnya itu mau kenceng, mau pelan, gitu ya, atau mau kita stop. Ya, itu adalah dengan menggunakan valve ini, gitu ya. Jadi valve ini berfungsi untuk mengatur laju alir dan juga untuk proteksi pada saat kondisi-kondisi safety atau berbahaya, gitu ya. Misalnya nih, ya kita mau mengalirkan yang namanya itu adalah fluida hidrokarbon, begitu, gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba di dalam pabrik, gitu ya, misalnya ini Masela, gitu ya. Tiba-tiba di dalam pabrik ada unit yang mengalami kebocoran, gitu. Artinya apa? Tidak boleh ada fluida yang masuk ke unit tersebut karena unit tersebut sedang bocor. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya fluidanya kita stop, gitu ya. Stopnya itu kita hentikan dengan menggunakan apa? Ya menggunakan valve atau kerangan, gitu ya. Nah itu kita gunakan sebagai alat proteksi terhadap kondisi safety-nya. Ya itu valve. Ya. Nah, pengaliran fluida gitu ya, yang paling konvensional, yang paling tua itu adalah berdasarkan gravity, gitu. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk fluida cair. Gitu ya, misalnya nih, Anda mau mengalirkan fluida
itu Anda taruh fluidanya, itu fluida cairnya itu di tempat yang tinggi, gitu ya. Di tempat yang tinggi supaya bisa mengalir di dalam pipa, kemudian dia itu akan apa namanya mengalir dari atas ke bawah, ya, seperti itu. Ya. Jadi itu ada yang kita menggunakan prinsip itu, tetapi untuk industri modern itu sudah menggunakan yang namanya pompa dan kompresor untuk mengalirkan fluida, gitu ya. Sebab kadang-kadang gitu ya ada fluida yang dimana densitasnya sangat ringan sehingga graviti tersebut jadi tidak efisien. Contohnya itu adalah gas. Kita tidak bisa mengalirkan fluida gas itu dengan menggunakan prinsip gravitasi, gitu ya, karena ya itu tadi gitu ya, densitasnya yang ringan dia cenderung untuk pergi ke atas. Oleh karena itu gitu ya, di dalam industri-industri modern gitu ya, pompa dan kompresor ini menjadi sesuatu hal yang paling penting, keberadaan dari unit pompa dan kompresor. Oke ya, ini coba apa namanya, Juan, apa bedanya pompa dan kompresor, ada yang ada tahu? Atau Alfantios, ada yang tahu bedanya pompa dan kompresor? Rikalda atau Cici atau siapa yang hadir di sini? Atau jangan-jangan saya putus ini. Bentar. Halo? Putus ya? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke. Ada, Pak. Ada. Ya, kira-kira apa bedanya pompa dan kompresor? Pompa untuk mengalirkan fluida apa? Dan kompresor? Kalau pompa Nah, untuk mengalirkan fluida berupa cair, kalau kompresor bisa cair dan gas, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ini terima kasih Juan sudah menjawab. Jadi kalau pompa itu kita gunakan untuk mengalirkan fluida cair, gitu ya. Itu yang kita biasa gunakan pompa. Kompresor itu gunakan gas, gitu ya. Nah, sebenarnya keduanya memiliki prinsip yang sama, gitu ya. Jadi baik pompa dan kompresor itu biasanya tekanan keluaran dari pompa dan kompresor itu akan pasti lebih tinggi dibandingkan tekanan masuknya, gitu ya. Oke, nah dari perbedaan tekanan itu, perbedaan jadi lebih tinggi, itulah yang menjadikan dia kenapa bisa mengalir, karena tekanannya lebih tinggi. Oke, ingat bahwa fluida itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, gitu ya. Jadi kita buat tekanannya sekarang lebih tinggi nih, supaya apa? Bisa mengalir dia, gitu ya. Baik fluida cair maupun fluida gas, gitu ya. Kalau tekanannya lebih tinggi, dia pasti akan bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah, gitu ya. Maka oleh karena itu keluarlah namanya unit pompa atau kompresor. Nah, kita berbicara dahulu terhadap valve, gitu ya. Ada banyak tipe valve, gitu ya, yang bisa kita gunakan di pabrik, gitu ya. Misalnya, ini contohnya itu adalah yang namanya gate valve, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini yang A nih, gitu ya. Kenapa gate, gitu ya? Karena kalau misalnya gate valve ini buka tutupnya si valve ini, gitu ya. Ini kayak buka nutupnya gerbang, gitu ya. Makanya disebut sebagai gate valve, gitu gitu ya. Jadi naik turun kayak kita buka gerbang rumah dari ini, gitu. Kemudian ada tipe valve yang lain yang disebut sebagai globe valve, gitu ya. Globe valve ini gitu ya, dia itu agak sedikit berbeda, gitu ya. Jadi ada semacam penutup, gitu ya, dan dia bisa ditarik atau di luar. Nah, begitu ditarik, ini aliran fluida akan mengalir, begitu. Terus kemudian ada yang tipe C ini check valve.
check valve itu apa? Check valve itu adalah untuk memastikan bahwa fluida itu mengalir cuma ke satu arah. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar yang C ini, gitu ya, kalau dari kiri ke kanan, gitu ya, ini ada engsel, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau arahnya itu dari kiri ke kanan, engselnya akan membuka. Ya, tapi kalau tiba-tiba ada aliran dari kanan ke kiri, gitu ya, nah engselnya akan nutup, ceklik. Nah, gitu. Jadi dipastikan cuma untuk satu arah, gitu ya. Nah, ini penting di dalam check valve ini, gitu ya, karena kadangkala kalau kita ada dua aliran bergabung menjadi satu, gitu ya, kadangkala alirannya bisa bolak-balik begitu, gitu ya. Jadi ini check valve ini yang kita pastikan bahwa alirannya itu adalah tidak bolak-balik, tetapi ke satu arah, gitu ya. Terus kemudian ada relief valve, gitu ya. Yang D ini adalah relief valve, ada macam-macam. Ini biasanya untuk safety ya. Jadi kalau misalnya relief valve, kalau misalnya Anda perhatikan di sini kayak ada pair-nya ini, pair, gitu ya. Nah, pair inilah kalau misalnya tekanannya meninggi, gitu ya, pair ini akan mengecil, memampat, gitu ya, terus kemudian terbuka, begitu, ya, pada tekanan yang sudah ini. Jadi di sini valve ini fungsinya itu adalah menjaga tekanannya tidak melebihi tekanan batas maksimum yang diperbolehkan. Jadi kalau tekanannya nanti itu melebihi, berarti fluida yang ada di dalam sistem itu sedang tinggi-tingginya atau banyak-banyaknya. Ya, nah, nanti kalau misalnya tidak dirilis tekanan itu bisa pecah unitnya. Supaya tidak pecah apa? Ya dikeluarkan, gitu ya, supaya tekanannya itu kembali normal. Nah, untuk menjaga itu biasanya kita gunakan yang namanya relief valve, gitu ya. Dan kemudian ada tipe-tipe lain, misalnya itu adalah control valve, gitu ya. Jadi control valve itu biasanya valve yang kita gunakan untuk mengatur laju alir, gitu ya. Misalnya saya mau bukaan 45% atau bukaan 50%, 60%, gitu ya. Nah, itu biasanya ada kita menggunakan control valve, gitu ya, untuk memastikan bukaannya itu setengah, bukaannya 60, 70 dan lain sebagainya, bergantung dari kebutuhan kita, gitu ya. Jadi di pabrik itu sekarang sudah ada otomatisasi, gitu ya, terkait ini, ya. Jadi kadang-kadang bukaannya itu nggak butuh 100%. Kita buka, butuh dikit aja deh, butuh cuma 60 gitu ya. Nah, kita gunakan yang namanya konteks. Oke ya. Nah, ini terus kemudian kita berhubungan dengan yang namanya pompa, gitu ya. Pompa yang paling umum yang kita gunakan itu adalah pompa untuk tipe putaran sentrifugal, gitu ya. Makanya disebut kadang-kala itu adalah centrifugal pump, gitu. Ya, centrifugal pump itu banyak digunakan, termasuk juga kalau misalnya Anda punya pompa air di rumah, gitu ya, ini biasanya itu adalah juga centrifugal pump, gitu ya. Jadi memang paling umum digunakan itu adalah ya, sentrifugal, misalnya untuk mengalirkan air, gitu ya, dari bawah perut bumi. Kalau misalnya kalian mau masukin ke penampungan di atas, gitu ya, atau misalnya dari perusahaan daerah air minum PDAM, gitu ya, mau mengalirkan dari satu unit ke unit yang lain, nah, atau dari satu titik ke suatu perumahan, biasanya mereka akan menggunakan pompa, ya, pompa sentrifugal. Nah, untuk pompa sentrifugal, gitu ya, ini ada bilah-bilah plate, gitu ya, untuk memutar ini. Jadi prinsipnya itu adalah dia akan berputar, gitu ya. Nah, putaran itu ditimbulkan dari energi listrik, gitu ya. Jadi energi listrik dia berputar, gitu ya. Kalau misalnya kita dulu pernah di SMA pernah belajar, itu ada kumparan, kumparan akan menghasilkan magnet. Magnet itu kalau misalnya dia bisa arahnya itu berputar, nah itu suatu roda itu bisa nantinya itu mengikuti arah magnet tersebut dan berputar, begitu ya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, perputaran itu, gitu ya, kita transfer menjadi energi fisik, gitu ya, yaitu energi sentrifugal, sedemikian hingga nanti keluaran dari fluida tersebut itu akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan ketika dia masuk, gitu ya. Jadi ada efek dari putaran tersebut, begitu. Oke ya. Nah, ini adalah contoh dari impellernya atau bleed-bleed dari pompanya,
gitu ya. Impellernya kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ada macam-macam untuk tipe yang sentrifugal ini gitu ya. Jadi memang bergantung kepada aplikasinya nanti akan seperti apa gitu ya, terkait dengan ini. Jadi juga biasanya itu macam-macam ya, bergantung kepada vendor atau penyedia pompa tersebut. Dia akan menggunakan tipe bleed yang seperti apa gitu ya. Jadi ada macam-macam ini. Oke, nah kemudian saya mungkin akan jam ke ya sebentar. Saya akan masuk ke unit yang pompa. Nah, ini dia. Ya, sudah terlihat ya. Ya. Jadi pompa itu adalah alat yang memberikan energi kepada fluida untuk supaya dia bisa mengalir, gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan cara mengalirkan fluida itu ada macam-macam. Ya, tadi ada karena gaya sentrifugal, putaran dari bleed tadi, putaran dari impeller tadi, gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan dia itu fluidanya akan mengalir. Gitu ya. Nah, ada juga tipe pompa yang tipenya itu positive displacement, gitu ya. Atau istilahnya itu dia itu nonjok-nonjok, gitu ya. Ini kayak misalnya contohnya itu adalah pompa mobil Anda, gitu ya. Jadi ini tipenya positive displacement, gitu ya. Jadi dia itu ada piston, gitu ya. Pistonnya itu bergerak maju mundur, gitu ya, maju mundur ke depan, ke belakang, ke depan, ke depan, gitu ya. Jadi pada saat dia ke depan itu memberikan tekanan, kemudian dikeluarkan, gitu ya. Terus kemudian menarik fluida lagi, terus kemudian ditekan lagi dengan dia bergerak maju, kemudian dia, gitu ya. Atau dengan menggunakan impuls mekanik, gitu ya. Jadi impuls mekanik, gitu ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengalirkan fluida. Ya, nah ini adalah tipe untuk pompa sentrifugal. Ya, kalau misalnya kita perhatikan, ini ada fluida masuk, gitu ya. Terus kemudian ada bilah bleed atau impeller yang berputar. Nah, nanti dari aliran fluida masuk ini masuk ke dalam bleed ini, kemudian keluar di bagian discharge, gitu ya. Nah, nantinya ini akan karena sudah energi putarnya ini, tekanan keluaran ini bisa lebih tinggi dibandingkan tekanan masuk. Ya. Jadi apa namanya? Ini adalah prinsip untuk yang pompa sentrifugal, gitu ya. Nah, untuk engineering teknik kimia seperti apa? Gitu ya, tugas dari apa namanya berkaitan dengan pompa ini. Kalau dalam rancang bangun pabrik kimia, gitu ya, kita biasanya cukup memberikan kapasitas dan tekanan yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi misalnya kapasitasnya itu fluida yang nanti akan kita olah, misalnya ini 35 meter kubik per jam. Nah, itu yang nantinya akan kita sampaikan kepada penyedia pompa, gitu ya, supaya nanti dibuatkan. Plus ditambah tekanannya mau berapa, gitu ya. Misalnya nih tekanan masuknya itu 1 bar, kita mau keluarannya itu misalnya 4 bar atau 3 bar, gitu ya. Nah, itu penting karena itu akan nanti menentukan kira-kira berapa kecepatan putarnya supaya kita dari putaran itu nanti dihasilkan suatu fluida yang keluar dengan tekanan 3 atau 4 bar, gitu ya. Nah, itu semua itu bisa kita lihat dari yang namanya kurva performansi dari suatu pompa sentrifugal, gitu ya. Jadi kita bisa tahu tekanannya itu dari mana. Ini namanya head, gitu ya. Ini di kelas mekanika fluida, gitu ya. Saya pikir ini sudah sempat dibahas berkaitan dengan yang namanya head atau tekanan ini, gitu ya. Jadi nama lain dari head ini adalah tekanan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya ini ingin tahu, gitu ya, pada saat fluidanya alirannya berapa, ya, ini biasanya di sumbu X. Q atau laju alir itu adalah di sumbu X, kemudian Y itu adalah tekanan. Nah, kalau misalnya kita mau di sini misalnya katakanlah
di sini ada 10 gitu ya, 10 liter, terus kiri 20 gitu ya, terus kemudian di sini ada 50. Gitu ya. Oh, pas 10 berapa yang bisa kita ini? Nah, ini tinggal kita tarik ke atas. Nah, tarik ke atas, kemudian kita lihat, kita baca di sini. Nah, ini berapa nih tekanan? Kalau 50 gimana? 50 kita juga bisa tarik ke atas gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ininya berapa? Gitu ya. Nah, tentu saja kalau fluidanya semakin banyak gitu ya, misalnya naik dari 10 ke 50, tekanan keluarnya pasti lebih rendah yang 50 gitu ya. Jadi itu prinsip pompa itu adalah kalau fluidanya yang masuk itu sedikit, dia bisa menghasilkan tekanan yang lebih besar ya. Ya, kalau misalnya fluidanya itu lebih banyak, tekanan yang dihasilkan itu adalah lebih rendah gitu ya. Tapi tekanan keluaran itu pasti lebih tinggi dibandingkan tekanan masuknya gitu ya. Tekanan masuknya. Ya. Nah, itu bisa kelihatan dari yang namanya head atau yang dinamakan tekanan discharge-nya dia, tekanan keluarannya dia gitu ya. Nah, ini ada pompanya. Ada kurvanya. Nah, kurva ini ya, ini yang biasanya tugas seorang proses engineer, nah, atau proses teknik kimia seperti Anda, ini yang harus mengevaluasi ini gitu ya. Nah, jadi kurva-kurva ini gitu ya, ini Anda dapatkan dari penyedia pompanya. Dia akan menentukan kira-kira nantinya itu adalah kurvanya bentuknya seperti apa. Nah, Anda yang mengevaluasi. Ya, jadi nanti kalau misalnya laju alirnya 20 gimana? Gitu ya. Nanti kalau lajunya 20 ya Anda tinggal baca. Gitu ya, kira-kira di sini nanti 20 itu tekanan yang dihasilkan berapa? Cukup nggak dari tekanan itu untuk bisa mengalirkan fluida Anda? Gitu. Ya. Kalau nggak cukup berarti ya laju alirnya dikurangi. Gitu ya. Atau kalau misalnya masih tetap nggak cukup, ya mungkin pompanya nggak sesuai. Anda harus mencari pompa lain yang mungkin memiliki head yang biasanya bisa jadi lebih tinggi, gitu ya. Misalnya headnya di sini, gitu ya. Jadi untuk perancangan pompa ini yang sederhana, relatif sederhana, ya. Nah, ini kita tinggal membandingkan antara head satu pompa dengan pompa yang lain untuk kapasitas yang tertentu, begitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah untuk pompa sentrifugal. Nah, ini bentuknya. Bentuknya pada prinsipnya sebenarnya adalah lengkungan kurva dari kiri atas menuju ke kanan bawah, gitu ya. Lengkungan kurva dari apa namanya kiri atas kanan bawah, gitu ya. Ini contohnya yang ada ini. Nah, ini tidak dibuat oleh teknik kimia. Ini adalah dari penyedia peralatan gitu ya. Jadi Anda nanti tinggal baca nih, saya laju air masuknya berapa dari ya. Oke, baik. Ya, akan saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kalau misal kita memasang yang namanya itu pompa gitu ya. Jadi gambar di dalam prosesnya nanti akan seperti ini ya. Jadi nanti Anda jangan kaget. Mungkin Anda kerja di Masela nanti dapat gambar-gambar yang seperti ini, ya ini jangan kaget, gitu ya. Jadi nanti bentuk PNID dari pompa itu secara umum, secara dasarnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Jadi apa yang Anda nanti akan lihat bentuk pompa itu adalah, nah ini pompanya, pompanya itu adalah ini. Tapi kemudian alirannya ada banyak sebenarnya. Seperti fan casing fan ini kalau misalnya Anda itu terjadi overpressure ya nanti ini akan membuka ya atau untuk membersihkan gitu ya kadang-kadang kan Anda butuh untuk membersihkan pompanya gitu ya apalagi kalau pompanya itu mengandung partikel-partikel padat yang bisa memadat gitu ya Anda butuh drain misalnya nah ini ya termasuk di dalamnya itu adalah apa namanya sistem pengendalian dan juga sistem kontrol misalnya untuk pengaturan laju alir. Gitu ya. Jadi pompa itu tidak sekedar nanti dipasang terus ini, tapi juga ada sistem-sistem pengendaliannya nih supaya nanti
apa namanya terlaksana dengan baik, gitu ya operasinya. Oke, baik. Oke ya, oke. Nah, ini kalau pemasangan pompa yang double, gitu ya, ini seperti ini, gitu ya. Kalau misalnya diperhatikan, gitu ya. Sebentar, Nah, ini adalah kalau misalnya kita perhatikan, ini ada 2 pompa, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini 2 pompa, kalau misalnya di pabrik, ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Ini pompa A dan pompa B. Dual pump ini saya dibutuhkan karena apa, gitu ya? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, pompa ini adalah jantungnya dari operasi. Kalau Anda jantungnya mati, ya tentu aja operasi pabrik mati, gitu ya. Dan pompa ini punya kecenderungannya itu adalah seringkali itu mati. Rotating equipment itu punya kecenderungan atau risiko gitu ya tidak bekerja lebih besar dibandingkan dengan static equipment. Ya kalau static equipment itu permasalahannya paling bocor gitu ya. Kalau pompa ini tiba-tiba kalau misalnya putarannya mati gimana? Itu oleh karena itu biasanya kita pasang lebih daripada satu. Kita nggak kepingin operasi pabrik berhenti karena cuma satu pompa mati gitu. Nah makanya kita bisa dikasihkan cadangan ya. Jadi punya yang namanya redundancy gitu ya, atau punya cadangan di sini. Ya itu pentingnya kita punya unit yang nantinya bisa kita operasikan ketika salah satu pompa utama itu mati, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tipe pompa untuk yang reciprocating. Kalau yang tadi itu berdasarkan putaran ya. Jadi putaran berputar gitu ya. Suatu rotasi gitu ya. Kalau yang reciprocating ini ada piston. Ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini sebentar ya. Ini ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini ini ada piston. Piston itu adalah yang ini. Ini itu adalah piston. Ya. Nah, piston ini bisa naik turun ya. Jadi ketika dia itu naik gini ya, berarti dia akan menyedot cairannya masuk ke dalam chamber ini gitu ya. Jadi fluidanya itu akan ketarik gitu ya. Fluida dari sini akan ketarik karena dia kesedot. Dia pada saat dia arahnya itu adalah naik. Masuk ke sini. Terus kemudian ketika dia turun, piston ini turun, ini ada valve ini akan menutup dan kemudian akan membukakan valve di bagian discharge ini, gitu ya. Jadi prosesnya itu naik turun, gitu ya. Nah, ketika dia tekan ini, berarti di sini fluidanya dimampatkan, gitu ya. Jadi ditekan sedemikian hingga nantinya itu begitu keluar dari sini, ini tekanannya sudah tinggi. Jadi yang P discharge atau keluaran itu pasti lebih tinggi daripada yang namanya P suction. Ya, ini adalah tipe yang kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah tipe untuk pompa yang positif displacement, gitu ya, kayak reciprocating. Kalau tadi sentrifugal. Oke, baik. Ya, ini saya hapus lagi. Oke, nah ini tipe apa namanya piston, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, udara masuk, gitu ya, terus kemudian didorong, gitu ya, terus kemudian ini fluida cair masuk, terus kemudian didorong, ya. Jadi ini ya, jadi karena dia dapat dorongan, gitu ya, akhirnya yang terjadi itu adalah apa namanya tekanan keluaran itu lebih tinggi dibandingkan tekanan ketika dia masuk, gitu. Oke, nah kalau misalnya kita perhatikan di sini, oke ya, ya ini gambarnya nih. Tuh, kalau misalnya Anda perhatikan di sini, gitu ya, ketika dia mendorong, dia akan keluar, tapi tekanannya lebih tinggi, gitu ya. Ya, kalau ini dual action, gitu ya. Jadi masuknya itu dari 2 titik, gitu ya.
mendorong maupun mengininya itu bisa keluar juga dari dua titik, gitu ya. Tapi pada intinya itu adalah ketika dia mendorong ini akan memampatkan ruangan yang ada di dalam silinder, gitu ya. Sedemikian hingga karena dia dimampatkan, tekanannya bisa keluar lebih, gitu ya. Oke, positive displacement itu juga ada kurva performansinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah kurva performansi untuk apa namanya sistemnya, gitu ya. Jadi apa namanya kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya ini mirip, gitu ya. Kalau sistem curve itu adalah kurva kebutuhan kita, gitu ya. Tekanan berapa yang kita butuhkan itu biasanya kita lihat dari sistem curve. Misalnya ya laju alir segini kita butuh tekanannya itu misalnya itu pada aliran ini ya kita butuhnya, nah ya misalnya di tekanan sini, nah, kita butuhkan kita misalnya sini, nah kita tarik ke sini, ini adalah tekanan yang kita butuhkan. Padahal misalnya laju alir 50 gitu ya. Ya. Kalau misalnya tekanannya pada 30 itu akan lebih rendah lagi. Ya, nah itu adalah tekanan yang sistem curve dari mana kalau kalian ingat mekanika fluida, sistem curve itu tersusun atas misalnya itu adalah head yang dibutuhkan untuk mengakomodir gesekan dengan pipa, gitu ya. Head yang dibutuhkan ketika dia itu bergerak, gitu ya. Tekanan-tekanan yang timbul hidrostatik yang timbul karena kita mengalirkan fluida di situ. Nah, ini harus diakomodir oleh yang namanya pump curve, gitu ya. Dan di mana nilai dari pump curve ini harus lebih tinggi, ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, misalnya di sini, ini pump curve-nya itu lebih tinggi dari, ya. Jadi ini adalah tekanan yang bisa disediakan oleh suatu pompa, P pompa, gitu ya. Ya, ini adalah tekanan yang dibutuhkan oleh sistem. Ya, kalau misalnya P pompa lebih tinggi daripada P sistem, maka oke, pompa itu bisa untuk akomodir proses yang kita butuhkan, gitu ya. Jangan sampai lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti kebalikannya. Kita berarti butuh sistem atau butuh pompa yang lebih apa namanya tinggi, gitu ya daya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ya, oke. Oke, baik. Kelihatannya untuk bagian pompa sudah saya ini. Ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Saya sebenarnya masih ada satu materi yaitu kompresor, tapi kelihatannya akan saya sampaikan di minggu depan, gitu ya. Karena ya di ITB pun biasanya satu minggu itu untuk satu unit pompa, gitu ya. Terus minggu berikutnya itu di kompresor. Jadi saya tidak akan menggabungkan di dalam satu pertemuan. Gitu. Jadi nanti minggu depan kita akan ketemu, kita akan membahas yang namanya kompresor. Tapi sebelum kita sudah pertemuan untuk perkuliahan untuk hari ini, ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa? Sudah jelas materinya untuk hari ini? Jelas, Pak. Oke, baik, gitu ya. Jadi nanti sama ya, untuk minggu depan Anda diminta untuk membuat rangkuman, gitu ya, rangkuman dari materi hari ini, gitu ya, supaya kembali lagi Anda bisa melihat video ini, kembali lagi mengulang, gitu ya. Harapannya dengan Anda melihat lagi, mengulang lagi, gitu ya, Anda bisa memahami materi yang disampaikan di sini. Ya, memang kita tidak melihat unitnya langsung, gitu ya. Tetapi kita sudah siap ketika nantinya kita akan bekerja mengoperasikan pompa dan kompresor, gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa sudah untuk pertemuan perkuliahan untuk hari ini, gitu ya. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya.
Gitu ya, kita bertemu di minggu depan. Begitu. Terima kasih para mahasiswa sekalian. Terima kasih.